Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya sobat guru penggerak. Di video kali ini, saya Rolando Hanglopo, SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan untuk video kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Egu Priyatma Pak Pahan. Dia akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita langsung saja menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Egu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke Pak Egu, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Pak Egu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Pak Egu bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Baik Pak Egu, pada kegiatan observasi kali ini tentu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Egu, boleh ya? Boleh, silakan. Baik Pak Egu, untuk pertanyaan yang pertama ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nanti di dalam kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran saya kali ini, saya inginkan siswa dalam menggunakan pembelajaran problem based learning, siswa tersebut dapat menyelesaikan pembagian sumbernya. Terus kemudian dalam diskusi siswa dapat menyelesaikan pembagian suku banyak. Itu tujuan yang akan saya sampaikan. Jadi nanti materinya berkaitan dengan pembagian suku banyak ya Pak Egu ya? Iya. Oke, baik. Terus kemudian pertanyaan yang kedua ya Bapak Egu, kira-kira area pengembangannya nanti, kira-kira Bapak Egu ingin melakukan pengembangan kepada sesuatu di area apa saja? Nah, yang akan saya kembangkan di sini, saya ingin siswa itu mengerti bagaimana menyelesaikan pembagian suku banyak menggunakan metode bersusun, terus kemudian bagaimana siswa tersebut menggunakan metode Horner menyelesaikan pembagian suku banyak. Jadi Bapak Ibu ingin sesuatu dapat menyelesaikan pembagian suku banyak dengan menggunakan metode Horner ya Pak Ibu ya. Yeah. Oke, baik Pak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak Ibu ya. Saya ingin menanyakan terkait model pembelajaran gitu ya Pak Ibu. Yeah. Kira-kira nanti ketika proses pembelajaran di kelas, kira-kira itu model pembelajaran yang seperti apa ya ini Bapak Ibu terapkan? Nah, model pembelajaran yang saya terapkan ini yaitu model problem based learning, yang dimana di sini siswa diberikan masalah dan siswa mengerjakan berkelompok dengan teman sejawatnya. Oh, berarti nanti dalam kegiatan pembelajarannya tentu akan bersih sintak-sintak tentang PBL ya Pak Ibu ya? Iya. Oke, baik. Kemudian Pak Ibu, pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan strategi pembelajaran. Kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang nanti Bapak Ibu akan terapkan di dalam kelas? Nah, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Ibu ya? Iya. Kan seperti yang kita ketahui, strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, dan juga ada diferensiasi konten. Ya. Kira-kira nanti diferensiasi seperti apa yang akan Bapak gunakan gitu? Nah, di sini saya gunakan diferensi. Awalnya saya melakukan sebuah tes gaya belajar. Ya. Setelah itu saya membagi siswa tersebut menjadi 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, setelah itu siswa tersebut saya bebaskan untuk belajar sesuai dengan minat belajarnya. Seperti hanya siswa yang visual, dia akan belajar menggunakan video dan buku teks pembelajaran. Terus siswa
auditori menggunakan juga video dengan apa dia mendengar penjelasan dalam video tersebut. Terus siswa kinestetik dia melakukan secara langsung hal yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau untuk diferensiasi produknya kira-kira seperti apa Pak Ibu? Produknya, Ya, produknya nanti siswa tersebut menampilkan hasil dari penyelesaian dalam apa? Nanti siswa itu presentasi, ya. dia menghasilkan penyelesaian dari permasalahan yang saya berikan dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik Pak Ibu, luar biasa sekali Pak Ibu ya. Jadi dari 3 bentuk diferensiasi itu Bapak Ibu terapkan semuanya ya Pak Ibu ya. Iya, Ada saya diferensiasi proses, konten, dan produk. Oke. Terus kemudian Pak Ibu, saya juga ingin mengetahui terkait penilaian atau evaluasi. Kira-kira nanti di dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di dalam kelas itu kira-kira penilaian atau evaluasi seperti apa yang akan Bapak Ibu terapkan nanti? Nah, penilaiannya yang saya terapkan di sini pada saat siswa itu berdiskusi, saya akan terapkan penilaian keterampilan di situ. Ya. Terus di situ juga saya akan menampilkan penilaian sikap bagaimana siswa tersebut dalam berdiskusi. Terus untuk terakhir nanti saya melakukan post test, berarti saya melakukan penilaian sematiknya di situ. Ya, luar biasa sekali Pak Ibu. Berarti penilaiannya sudah holistik ya Pak Ibu ya. Sudah ada penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan juga ada post testnya atau Ya. sematiknya. Oke, luar biasa sekali Pak Ibu. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Ibu ya. Kira-kira nanti kita atau Bapak Ibu itu akan menerapkan di kelas mana gitu? Sasarannya kelas berapa Bapak Ibu? Nah, sasarannya ini sesuai dengan materi saya kan. Ya. Saya terapkan pada kelas 11 saya. Kelas 11 sains. Ya. Iya. Itu nanti rencananya hari apa kira-kira kegiatannya Pak Ibu? Nah, hari yang saya ambil kegiatannya hari Kamis. Hari Kamis. Oke. Oke, baik Pak Ibu, mungkin cukup itu saja yang mau saya tanyakan Pak Ibu, karena nanti pada saat kegiatan observasi ya akan saya amati berkaitan dengan hal tersebut. Dan semoga pada hari Kamis nanti observasinya dapat berjalan dengan lancar dan proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas itu dapat teramati semuanya ya Pak Ibu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ibu. Sampai jumpa pada hari kegiatan observasi. Baik, jadi demikian kawan-kawan, itu tadi kegiatan pra-observasi dari saya bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Ibu Priyatma Papan SPD, dan sampai jumpa di kegiatan observasi. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita belajar hari ini, enaknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
sebelum kita belajar, enaknya kita absen kehadiran dulu ya. Oke. Pertama, Amanda Nabitasari, ada? Iya, Pak. Ada. Sehat mana pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Terus Amel Arifah Mufidia. Ada. Mana Amel? Siapa? Siap. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi kita, ini ada sedikit literasi ya, agar kita mengetahui perjuangan kebangsaan kita ini. Nah, di sini literasi yang Bapak inginkan di sini yaitu kita menyanyikan lagu nasional, yaitu tentang Bank Mandiri. Nah, 1, 2, 3. Ada sedikit Bapak sampaikan di sini, yaitu tentang ada sedikit motivasi dari Bapak untuk pagi hari ini. Yang ingin Bapak sampaikan pada kalian yaitu dalam hidup janganlah mudah menyerah. Nah, orang yang mudah menyerah itu pasti akan gagal. Kenapa? Karena dia mencoba tapi dia tidak mau lagi mencoba. Jadi dalam hidup kalian harus selalu pantang menyerah. Selanjutnya ingin Bapak sampaikan itu adalah materi kita hari ini, yaitu tentang pembagian suku Bani. Dan kalian ingat tentang kata pembagian? Tahu kan pembagian? Tahu kan? Kan itu sudah pernah kalian pelajari di SD? Ada? Ada. Nah, apa itu? Ada pembagian apa saja? Ada pembagian biasa? Ada? Terus kalian ingat tidak dengan pembagian bersusun? Ada yang ingat? Tahu? Adapun yang ingin Bapak sampaikan pada kalian setelah berjalannya yaitu kalian dapat menyelesaikan persoalan suku Bani. Setelah itu tujuan pelajaran yang ingin Bapak inginkan dari kalian itu melalui model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian suku Bani polinomial. Terus melalui diskusi. Nah, di sini kalian nantinya akan diskusi kelompok. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian suku Bani. Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan tujuannya pembelajaran pada hari ini. Nah, yang ingin Bapak inginkan dari kalian di sini nantinya kalian itu dapat apa? Pertama, bagaimana kalian menyelesaikan penyelesaian suku banyak dengan metode bersusun. Terus kedua, bagaimana kalian menyelesaikan pembagian suku banyak dengan metode format. Nah, itu yang ingin Bapak inginkan dari penyelesaian hari ini. Untuk kalian lebih jelas dengan materi ini, untuk kalian lihat videonya ya, tentang materi pembagian suku banyak. Nah, Definisi dari pembagian suku banyak. Nah, suatu suku banyak Px dengan derajatnya itu n dibagi dengan Qx berderajat n dengan m itu kurang dari n, ini akan menghasilkan hasil bagi Hx berderajat dengan Sx maksimal berderajat m-1. Kalau kita dapat menuliskannya, Px yang dibagi ini akan sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Nah, Qx di sini adalah pembaginya, kemudian Hx itu adalah hasil bagi, dan Sx-nya itu adalah sisa pembagiannya. Oke, ini definisinya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembagian suku banyak yang pertama. Apabila pembagian suku banyak Px dibagi dengan X min H. Nah, untuk membagi suku banyak dengan pembagi X min H, ini ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah pembagian bersusun yang sudah kalian pelajari waktu SD. Kemudian cara yang kedua ini menggunakan metode. jadi kalau sudah mulai fokus, nah di sini kita
kelompok. Nah, di sini kalian nantinya akan diberi sebuah penjelasan masalah yang akan kalian pecahkan ke kelompok. Nah, di sini Bapak sampaikan kelompok yang Bapak bikin itu berdasarkan dengan gaya belajar kalian kemarin. Nah, untuk gaya belajar yang kinestetik ada, sudah ingat kelompoknya mana kalian? Untuk visual ingat kelompoknya mana? Auditory ingat kelompoknya di mana? Ingat. Nah, silakan kalian kerja kelompok. Silakan. Sudah duduk di kelompoknya. Nah, di sini Bapak sampaikan ini ada 3 kelompok kan, sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Nah, untuk kelompok kinestetik itu yang mana? Kinestetik ini. Nah, kinestetik silakan gunakan papan kodenya. Silakan ambil papan kodenya. Nah, kelompok visual mana? Itu. Untuk kelompok visual silakan kalian buka HP kalian, ya, buka HP kalian, buka video YouTube. Kalian boleh belajar melalui video YouTube dan melalui teks buku kalian. Silakan buka HP-nya. Nah, untuk kelompok auditory, nah kalian juga boleh membuka video YouTube. Nah di sini kalian harus diskusi kelompok juga kan, sama dengan teman kalian. Kalian diskusikan, kalian dengarkan apa yang dibilang dari YouTube tersebut. Kalian dengar apa penjelasan dari YouTube tersebut. Dah paham? Paham. Nah, ini Bapak berikan untuk kelompok kinestetik mana? Ini LKPD-nya. Terus kelompok audio di belakang. Visual. LKPD itu ada permasalahan, ya. Silakan baca dulu permasalahannya di dalamnya. Kalian kerjasama dalam menyelesaikannya, ya. Dalam menyelesaikannya, kalian boleh menggunakan alat-alat yang kalian pahami tersebut. Silakan kerjakan. Silakan buka HP-nya dulu. Yang satu saya. Ya, silakan buka itu. Nah. Ada? Nah, silakan kalian pelajari di situ dan lihat. Kalian cermati, terus kalian tulis berapa hasil yang kalian dapat. Dan paham? Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, selesai. Berarti sebelah. Nah, selanjutnya karena kalian sudah mulai refreshing di diri kalian sudah mulai segar, silakan kelompok yang ingin maju, silakan kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kinestetik. Berdirinya kami di depan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Puji Lestari sebagai natulen, Dr. Ikhwan Saki sebagai penyaji, Yori sebagai natulen, Sisko dan Melani sebagai anggota. Kepada Ikhwan Saki, silakan. Bagaimana kami akan menyelesaikan
suatu permasalahan, yaitu Pak Tarno adalah seorang pengrajin kayu. Pak Tarno menerima pesanan lemari pakaian berbentuk prisma segi 4 dengan volume X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 3 dikurang 9 Pak Tarno dengan X, maka hasilnya adalah X pangkat 2. Kita buat di atas. X pangkat 2 kita kalikan dengan X, maka hasilnya adalah X pangkat 3. X pangkat 2 kita kalikan juga dengan min 1, maka didapatkan hasilnya min X pangkat 2. Terus kita bagi, kita kurangi. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 habis. Lalu 5X kuadrat, 5X pangkat 2 dikurang min X kuadrat, maka hasilnya adalah 6X kuadrat. Maka metode kedua yang kami gunakan adalah metode Horner, menggunakan papan Horner. Soalnya sudah diketahui tadi, soalnya adalah X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 3X min 9. Nilai X pangkat 3 nya adalah 1, X pangkat 2 nya 5, nilai X nya 3, dan konstantanya adalah min 9. X dibagi dengan X, nilai X nya sama dengan 1. X pangkat 3 kita turunkan. Lalu nilai yang kita turunkan tadi kita kalikan dengan X, maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu kita tambah dengan nilai dari X pangkat 2 yaitu 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Setelah kita jumlahkan, kita tambah nilai 6 tadi kita kalikan dengan 1, maka kita dapatkan 6. Lalu kita tambahkan dengan nilai X yaitu 3. Jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Selanjutnya nilai yang sudah kita tambahkan tadi kita kalikan lagi dengan 1, kita dapatkan hasilnya 9. Sedangkan nilai konstantanya adalah min 9. Lalu kita tambahkan min 9 ditambah 9, hasilnya adalah 0. Jadi kita peroleh hasilnya yaitu 1, 6, dan 9. Maka ditulis di sini hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9. Dari metode bersusun dan metode Horner yang sudah kami kerjakan, maka luas lemari yang harus dibuat Pak Tarno adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 meter kuadrat. Sudah? Silakan diungkapkan. Nah, silakan. Kayak yang saya dapat pelajari pada saat pembagian polinomial, perlu ketelitian dalam proses penghitungan, kejumlahan atau pengurangan suatu bilangan, Pak. Nah, itu berarti itu referensi yang kalian tangkap dari teman kalian. Terus silakan yang lain, silakan ada yang ingin ungkapkan referensinya. Pada saat melakukan perhitungan dengan metode bersusun perlu hati-hatian dan fokus yang baik. Berarti itu refleksi dari kalian. Nah, itulah refleksi yang dapat kalian dapatkan dari penjelasan tentang pembagian metode Horner yang disampaikan oleh teman kalian ini. Nah, selanjutnya silakan kelompoknya, silakan kalian. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan laguan dari Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang teman kalian tadi itu jawabannya sudah benar kan? Nah, berarti kalian harus beri hapus sudah teman kalian yang setelah ambil. Silakan beri hapusnya.
Jadi untuk lebih memahami materi tersebut, Bapak ingin melihat ketercapaian tersebut dengan melakukan post test. Nah, post test itu sudah Bapak bagikan tadi di grup kalian. Ada, silakan buka linknya di grup kalian. Silakan dikerjakan. Tunggu ya, teman kalian yang lainnya mengerjakan dulu. Zahid, gimana hasilnya? Sudah paham ya? Gimana Yuri? Betul semua ya Pak? Sudah paham ya? Oke, jadi yang siswa gimana? Betul semua? Betul semua? Sudah paham. Oke, Zahid? Di gimana sih? Betul semua? Benar. Ya. Betul benar, berarti kamu sudah paham. Ya. Sudah. Berarti kalau sudah betul semua, dapat kita rangkum pelajaran kita ini. Pertama itu apa? Polinomial itu dilakukan dengan dua cara. Cara apa? Oh, nah. Kedua, itu ada pembagi dan hasil. Ketiga ada apa? Tadi hasil dan apa tadi? Sisa kemudian itu kedua. Yang ketiga ada suku polinomial itu sama dengan apa? Jadi ada pembagi dikalikan dengan apa? Pembagi dikalikan dengan hasil tadi sama sisa. Nah, sudah paham? Nah, berarti semua itu di rumah kalian jangan lupa ya baca pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita itu enaknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan kepada ketua kelasnya, silakan pimpin doanya. Sebelum tutupi pelajaran, marilah kita berdoa. Dimulai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat penggerak semuanya. Pada video kali ini sampailah kita pada tahap kegiatan pasca observasi, di mana pada video sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung di dalam kelas atau observasi terhadap rekan sejawat saya Pak Egu Priyatma Pak Pahan. Dan juga pada video kali ini kegiatan kita langsung didampingi oleh PP saya, yaitu Bapak Arif Al-Ansori MPD. Oke, kita langsung saja ke video pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pada kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu ngobrol terkhusus terkait mengenai kegiatan observasi kita pada pertemuan yang lalu. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa hal yang sudah saya catat, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ibu. Boleh ya? Boleh.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Ibu ya. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin. Untuk perasaan yang saya rasakan kemarin itu sedikit puas ada pembelajaran tersebut. Ya. Tadi Pak bilang sedikit puas. Apakah ada yang masih mengganjal gitu Pak? Ya, masih melanjut Pak, karena dikarenakan masih sedikit siswa yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Itu yang membuat gitu ya Pak ya. Jadi ya aktif hanya orang-orang itu saja Pak ya. Iya. Baik. Kemudian saya juga ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengajar kemarin ada supervisor di dalam kelas. Perasaan saya ada supervisor di kelas itu awalnya ya sedikit tegang Pak ya, maklum kan. Tapi lama-lamaan saya merasakan ya biasa-biasa saja Pak. Jadi mulai tenang dalam bicara. Ya, baik. Kemudian saya juga ingin mengetahui ya Pak ya terkait proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin. Bisa tidak Bapak ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin itu? Nah, proses pembelajaran yang saya lakukan Pak, di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang saya terapkan. Modelnya di sini problem based learning. Ya. Awalnya saya lakukan tes gaya belajar terhadap siswa Pak. Setelah itu baru saya dapatkan siswa yang bergaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Setelah itu saya berikan masalah berupa LKPD terhadap siswa tersebut. Nah, dalam pembelajaran tersebut, siswa bergaya belajar tersebut yang untuk siswa visual, saya anjurkan dia belajar melalui video dan dia melihat secara langsung pembelajarannya. Terus yang untuk auditory, dia belajar dengan cara mendengarkan apa penjelasan dari video tersebut. Dan siswa yang kinestetik, dia belajar dengan alat peraga atau melakukan secara langsung. Jadi model pembelajaran yang Bapak terapkan kemarin adalah problem based learning ya Pak ya. Kemudian Bapak juga membagikan siswa itu per kelompok sesuai dengan minat belajarnya. Oke Pak. Memang apa yang Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan apa yang saya catat kemarin. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah tergambarkan semua ya dengan catatan yang saya buat kemarin Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Berarti sudah tergambarkan semuanya di catatan saya. Baik, tadi di awal Bapak mengatakan ada yang mengganjal Pak ya. Nah tentu secara tidak langsung Bapak memberikan gambaran kalau Bapak juga mengalami hambatan atau kendala ya Pak ya selama proses pembelajaran berlangsung. Mungkin bisa Bapak ceritakan apa saja kendala atau hambatan yang Bapak temui kemarin? Hambatan yang saya temui kemarin itu Pak, itu pertama kan pas permasalahan yang fokus. Nah, itu menempat kenalan fokus itu tidak bisa terhubung dengan laptop, terus juga terkendala oleh lampu mati kemarin. Itu yang saya alami awalnya Pak. Oke, itu terkait masalah teknis ya Pak ya. Kalau terkait dengan masalah siswa mungkin apakah ada kendala Pak? Nah, kalau siswa terkendalanya itu Pak, masih kurangnya mungkin siswa secara menyeluruh untuk berpartisipasi dalam diskusi Pak atau tanya jawab. Ya betul Pak ya. Jadi keaktifan siswa itu masih belum merata Pak ya. Itu juga sesuai dengan catatan saya kemarin. Memang di situ terlihat siswa yang aktif hanya orang-orang itu saja. Iya. Baik Pak, terkait hambatan yang Bapak hadapi ini ya, kira-kira menurut Bapak apa alasannya sih kok bisa hambatan ini itu terjadi dalam pembelajaran Bapak kemarin? Oh, hambatan yang hambatannya Pak? Ya, apa penyebabnya? Faktor penyebab? Penyebabnya itu yang awalnya mungkin siswa itu masih malu-malu Pak. Masih ada siswa yang masih kurang percaya diri Pak terhadap yang ingin disampaikan Pak
makanya dia menjadi malu-malu merasa tidak percaya diri, dia menjadi diam juga. Terus ya itu Pak, jadi enggan untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Oh, jadi penyebabnya karena kurangnya rasa percaya diri Pak ya. Padahal sebenarnya dia itu bisa, cuman karena tidak berani masuk orang PD. Nah, oke, baik, itu juga sudah tergambarkan kemarin di catatan saya. Kemudian terkait dengan hambatan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira solusi apa yang Bapak akan lakukan untuk menangani masalah tersebut supaya di pertemuan berikutnya hal itu bisa dikurangi gitu Pak? Nah, solusi yang saya harapkan, yang saya berikan pertama, ya saya mengajak pada siswa tersebut untuk selalu aktif dalam pelajaran dengan cara mendekatkan dia, selalu memperhatikan siswa tersebut dan memberi masukan terus supaya dia menjadi termotivasi dan fokus dalam pelajaran, sehingga kedepannya siswa tersebut menjadi berani untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya waktu diskusi tersebut. Oke, baik Pak. Jadi sebagai seorang guru kita harus perlu memberikan motivasi kepada siswa Pak ya. Pertama, siswa yang dia sebenarnya sudah bisa, tetapi masih kurang percaya diri, itu masih perlu kita motivasi ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian terkait tanggung jawab nih Pak ya. Kan Bapak sudah menyampaikan tadi solusi dan rencana aksi yang Pak lakukan. Kemudian kira-kira kapan Bapak mulai melakukan aksi tersebut untuk memperbaiki hambatan yang telah Bapak sampaikan tadi? Kalau untuk aksi cepatnya ya Pak ya, kalau mungkin ada pelajaran minggu depan langsung, karena pelajaran ini setelah saya lakukan, mungkin minggu depannya lagi saya akan menerapkan strategi tersebut. Jadi secepatnya Pak ya, di pertemuan berikutnya Bapak sudah akan menerapkan rencana aksi yang Bapak sampaikan tadi Pak ya. Oke. Baik, luar biasa sekali wawancara kita pada hari ini Pak. Memang apa yang Bapak sampaikan tadi semuanya itu sudah tergambarkan semua di catatan observasi saya. Luar biasa sekali Pak Ibu. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan pada kegiatan observasi kita pada kali ini. Baik, sebelum saya tutup video kita pada kali ini, mungkin ada pesan yang mau Pak sampaikan? Pesan atau kata-kata ucapan terima kasih atau apa yang mau Pak sampaikan? Kata-kata yang saya ucapkan, yang akan saya ungkapkan itu ya, berarti pesan ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menjadi supervisor saya waktu kegiatan, karena dengan ada masukan dari Bapak saya menjadi lebih baik lagi untuk depannya dalam pelajaran. Itu yang saya akan sampaikan terhadap Bapak. Ya, luar biasa sekali Pak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pasca observasi kita. Baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih Pak. Baik, mungkin itu saja kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Mungkin kepada Pak PP, mungkin ada yang mau disampaikan atau tambahkan terkait kegiatan kita pada kali ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan mulai dari pra observasi, kemudian observasi kelas, dan juga pasca observasi. Dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar, ya, dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi kami sudah melihat secara langsung ya bagaimana proses pasca observasinya. Alhamdulillah tahapan-tahapan sesuai dengan alur kita sudah terlaksana dengan baik, mulai dari penyampaian tujuan dari pasca observasi, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah sudah terjawab semua, dan untuk kegiatan pasca observasi ini juga sudah dilaksanakan refleksi-refleksi mengenai kegiatan observasi. Jadi
Jadi tujuan dari observasi kelas ini adalah supaya kita lebih meningkatkan kompetensi kita dan juga menambah ilmu dan wawasan baik guru yang mengobservasi maupun yang diobservasi. Nah, semoga kedepannya minimal kegiatan ini bisa dilaksanakan satu semester ini nanti Pak Ibu lagi yang mengobservasikan yang lain. Nah, supaya istilahnya peningkatan dan inovasi dalam pembelajaran itu lebih baik lagi. Ini itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Arif Ansari SPD selaku PP kami atas arahan dan masukannya. Mungkin itu saja kegiatan kita pada video kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.